Sobat-sobat terkasih di dalam Kristus, Allah begitu mengasihi manusia sehingga Ia mengutus Yesus Putra Tunggalnya ke dunia untuk memulihkan relasinya dengan manusia. Ia menjalani hidup sebagai manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ia merasakan perjuangan suka duka hidup kita. Ia membuka hati dan tangannya, menerima diri kita apa adanya dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Ia hadir dalam hidup kita, menembusi batasan waktu dan tempat. Ia pulihkan relasi Allah yang terputus karena dosa manusia lama kita melalui sengsara dan wafat-Nya di salib. Dan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia telah mengalahkan maut dan dosa. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Aleluya, aleluya. Sorak-sorai aleluya tidak kita lantunkan selama masa Prapaskah. Kini di hari Paskah, kembali kita kumandangkan dengan penuh sukacita. Kita berjuang bersama Kristus mengalahkan dosa-dosa lama kita dan maju bersamanya pula menuju hidup baru yang lebih berarti bagi semua orang. Kita bersama-sama memulihkan dunia yang terluka karena perbuatan mereka yang tidak bertanggung jawab atas alam semesta dan seluruh isinya. Dunia yang terluka nampak dalam ketidakseimbangan ekologi akhir-akhir ini yang ditandai dengan rusaknya lapisan ozon, bencana alam berupa banjir, tanah longsor, erosi di mana-mana, perubahan iklim, naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub utara dan selatan sebagai efek pemanasan global. Berhektar-hektar tanah yang rusak karena telah tereksploitasi puluhan tahun tanpa adanya upaya pemulihan. Dunia kita juga terluka karena kejahatan hati manusia di mana-mana. Banyak orang yang berada di bawah garis marginal, baik secara ekonomi maupun spiritualitas. Human trafficking atau perdagangan manusia masih ada dan meresahkan kehidupan kita. Sukacita Paskah mengajak kita untuk keluar dari kesedihan dan kesulitan dalam hidup harian, menjadikannya sebagai tantangan dan berpartisipasi aktif dalam pemulihan dunia kita yang terluka. Ada banyak hal yang dapat dilakukan, mulai dari hal paling sederhana, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air dan listrik dengan bijaksana, menolong saudara-saudari yang membutuhkan bantuan, dan sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan Santo Petrus dalam Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tugas mulia ini diwariskan kepada kita untuk melanjutkannya
menjadi saksi-saksi hidup di tengah dunia ini dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Tugas mulia ini sejalan dengan surat yang ditulis oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita juga diajak untuk bersikap seperti Santo Yohanes ketika melihat kubur kosong dalam Injil Yohanes, bab 20 ayat 8 dan 9. Masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kehilangan orang yang kita kasihi memang menyakitkan dan sulit untuk menerimanya. Tetapi Yesus mengajak kita untuk mengimani adanya kehidupan baru setelah kematian, baik itu kematian secara fisik maupun kematian atas dosa-dosa lama kita. Yesus mengajak kita untuk menjadi manusia-manusia baru yang penuh iman, harapan, dan kasih kepada Tritunggal Maha Kudus, sesama manusia, dan seluruh isi bumi. Semoga sukacita Paskah tahun 2023 ini membawa semangat baru untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui perbuatan baik yang kita lakukan bagi sesama dan alam semesta. Perbuatan baik sebagai tanggapan kasih dan rasa syukur atas semua kebaikan dan kasih yang telah Ia curahkan dalam hidup kita. Selamat Hari Raya Paskah. Haleluya. Tuhan memberkati.